Om pakai dua tipe iklan, iklan pencarian dan iklan rekomendasi, ya di satu halaman ini. Kalau saya saranin, ini dipecah, jangan dijadiin satu halaman. Maksudnya iklan pencarian sendiri, lalu create baru iklan rekomendasi. Kalau dari sini saya belum lihat yang iklan tokonya dulu ya. Saya lihat iklan manualnya. Iklan manualnya challenge-nya adalah yang ROAS-nya rendah. Yang ROAS-nya rendah. Ada dua yang ROAS-nya rendah. Kita lihat yang paling rendah deh. Produknya Bukur Premium, Buhur Dupa Arab Wangi. Ini nama produk ya? Maksudnya ini nama produk yang umum di pasaran juga ini namanya. Yang di pasaran namanya. Secara traffic sudah oke. Sebenarnya ya, udah di atas, ya bisa dianggap di atas 100 lah kalau dengan budget. Ini masih spendingnya 100 sampai 150 ribuan. Jangan di sini omset hariannya 300 ribu, berarti sebenarnya masih ada spending asal dapat ROAS yang bagus gitu kan. Penjualan cuma dari satu kata kunci, dupa buhur. Nah ini kejadian lagi, nggak ada traffic sama sekali ya. Ini baru di setting atau udah lama? Ya, tapi sebelumnya ada, tapi benar-benar nggak ada traffic ya. Ini kejadian lagi, ini udah toko yang kedua, dan dua-duanya mengalami hal yang sama. Dan di sini ada produk rekomendasi dengan spending budget yang cukup besar. Di sini biaya iklan paling besar 481. Ini saya tarik periode data 1 bulan ya. Dan untuk yang halaman rekomendasinya udah ngabisin 1,7. Pertanyaan saya kenapa yang kamu mungkin juga sukanya ini dimatiin? Enggak. Pertanyaan saya kenapa? Kenapa kok dimatiin? Iya, kadang-kadang bukan saya juga mau ya atur iklan ini. Oh gitu. Ada beberapa termasuk ibu catering buat saya juga. Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya. Oke, gini. Satu halaman iklan ini, Om pakai dua tipe iklan. Iklan pencarian dan iklan rekomendasi. Ya, di satu halaman ini. Kalau saya saranin, ini dipecah. Jangan dijadiin satu halaman. Maksudnya, iklan pencarian sendiri, lalu create baru iklan rekomendasi. Jadi bukan digabung. Kalau ini kan digabung nih, penempatan iklan semua. Mungkin ada yang tanya, gimana caranya misahinnya? Cara misahinnya tinggal klik di sini, pilih aja semua halaman pencarian, lalu konfirmasi, lalu create baru yang halaman rekomendasi Di produk yang sama. di produk yang sama. Oh enggak, kata kuncinya kita nggak hilang karena ini halaman pencariannya, maksudnya ini tadi kan penempatannya iklan semua, kita ubah penempatannya cuma pencarian. Jadi ini halaman ini nggak hilang. Yang hilang adalah rekomendasi yang bawah itu stop. Rekomendasi nggak pakai kata kunci, jadi cuma bidding aja.
Jadi rekomendasi hanya permainan di bidding dan modal harian. Jadi pilih yang halaman pencarian, konfirmasi. Case ini saya boleh langsung lakuin nggak ya? Atau mesti minta izin? Boleh. Kalau baik. Betul lah. Betul ya? Nggak perlu tanda tangan dulu. Approval, nunggu approvalnya. Kenapa saya matiin? Karena kita lihat ini. ROAS-nya 0,73. Kecuali keuntungannya 200-300% sih ya 0,73 masih work sih. Iya, di bawah satu. Ya udah pasti rugi, udah pasti rugi nih. Jadi lebih baik ini dimatiin aja. Kita create yang baru. Jadi kata kata kunci keyword ini nggak hilang karena kita cuman matiin yang rekomendasi. Jadi yang masih tetap bertahan adalah yang pencarian konfirmasi. Di pencarian itu kata kunci yang kalau semua gak ada traffic baiknya dihapus atau gimana? Kita kan udah 1 bulan ya gak dievaluasi. Oke. Nah ini sisa yang pencarian yang bawah udah off ya. Kita nggak otak-atik dulu yang rekomendasi menjawab pertanyaan ini. Yang nggak jalan ini bagaimana? Kalau strategi saya lihat, misal saya lihat dari peringkat rata-ratanya, ini peringkat rata-ratanya masih jauh, masih 26, 24. Parfum, skincare, itu persaingannya sengit, bukan niche market. Jadi banyak yang bermain di kategori itu. Contoh buhur itu tadi ya, buhur udah dipakai. Volumenya cukup oke sih, benernya nggak gede-gede amat, 16.000 sekian. Tetapi nggak nggak ada traffic, cuman spendingnya dalam 1 bulan cuma 8.500. Kalau case seperti ini saya naikkan. Kalau lihat yang dupa buhur 500, ini saya samain aja nggak apa-apa. Yang trafficnya masih jauh. Tapi kalau yang trafficnya udah cukup oke, kayak peringkat rata-ratanya 5, sebenarnya peringkat rata-rata 5 dengan traffic rendah ini hampir nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Ini algoritma yang benar-benar fresh sih. Saya bilang nggak masuk akal ini karena jujur aja saya masih meraba-raba ini juga. Pilihannya antara kita jadikan spesifik atau tetap luas, kita naikkan biddingnya ke 500 sama seperti yang terjadi penjualan tadi. Kalau sampai 500 terjadi, kalau sampai 500 lalu ada traffic, peringkat rata-ratanya nggak berubah, saya curiga nih, jangan-jangan parameter peringkat rata-rata ini sedang ada perbaikan dari sisi Shopee ya. Karena ini benar-benar baru sih. Saya ngamatinnya itu mungkin 1 bulan terakhir lah. Sebelumnya nggak pernah kayak gini. Sebelumnya nggak pernah kayak gini. Jadi ini benar-benar fresh. Coba dulu nggak apa-apa 500. Toh ini juga, andai kata kita mengabaikan ini peringkat rata-rata. Kita nggak lihat itu. Kita cuma lihat dari biaya iklan. Berarti kan trafficnya rendah sekali. Atau metode yang bisa dibalik gini. Peringkat rata-ratanya kita nggak lihat sebagai parameter. Tapi kita lihat jumlah kliknya. Jumlah klik dibandingi persentase klik. Tapi kita lihat jumlah kliknya dulu aja. Nah, jumlah kliknya ini minimum semua. Nah, yang minimum cuma ada 1 klik per bulan loh ini. Dalam 1 bulan cuma ada 1 klik, ya dinaikkan biddingnya.
gitu. Intinya adalah selama nggak boncos. Boncos itu masing-masing orang punya patokan sendiri-sendiri ya.